podcast kami, di mana kita akan membahas tentang sejarah Bandung Lautan Api. Saya Maria dan rekan saya, Rahmawati, akan menjadi tuan rumah di perjalanan kita kali ini. Lautan Api adalah peristiwa pengosongan dan pembakaran kota Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan sebagai markas pasukan Sekutu dan Belanda. Peristiwa heroik ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa bumi hangus atas kota Bandung dianggap merupakan tindakan tepat karena kekuatan tentara Indonesia (TNI) bersama rakyat pada waktu itu tidak akan sanggup melawan kekuatan musuh berkekuatan militer lengkap dan lebih modern. Peristiwa Bandung Lautan Api berawal dari kedatangan pasukan Sekutu yang bergabung dalam AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies. Panglima AFI bernama Jenderal Sir Philip Scarron kemudian melakukan tipu muslihat dengan mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Muslihat ini dikarenakan agar rakyat Indonesia merasa tenang dan tidak menaruh curiga pada pasukan Sekutu yang sebenarnya membonceng pasukan Belanda. Saya rekan Maria dan Amelia Putri ingin membacakan tentang masuknya tentara Sekutu. Itu mendapatkan izin dari pemerintah pusat di Jakarta untuk memasuki kota Bandung pada 12 Oktober 1945. Pasukan Sekutu dipimpin oleh Panglima Brigjen McDonald tiba di stasiun Bandung. Untuk menghindari serangan tidak terduga dari para pejuang, pemerintah Republik Indonesia mengusulkan kepada Panglima Sekutu bahwa kedatangan mereka ke Bandung haruslah melalui kereta api istimewa dan dikawal oleh pasukan TKR di bawah pengawasan dari seorang utusan pemerintah pusat. Usulan ini kemudian disetujui oleh Panglima Sekutu. Kedatangan tersebut disambut oleh penjabat daerah setempat beserta rakyat sambil membawa bendera merah putih kecil-kecil di pinggir jalur kereta api. Pasukan Sekutu kemudian ditempatkan di beberapa gedung di Bandung Utara serta beberapa hotel di Bandung Selatan antara lain Hotel Savoy, Homan, Hotel Pengger, dan Hotel Braga. Setelah menduduki kota Bandung, terbukti bahwa Jenderal Philip Scarron ingkar janji. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya serudu Belanda yang mengenakan seragam Sekutu berkeliaran di dalam kota para pejuang. Memastikannya setelah mereka dipancing untuk berbicara bahasa Belanda, bahkan jumlah pasukan Belanda berseragam Sekutu itu dari hari ke hari kian bertambah jumlahnya. Situasi keamanan juga kian memburuk sebab tentara nikah mempersetujui mantan anggota KNL yang disebabkan dari tawanan Jepang. Mereka segera memancing kerusuhan dengan melakukan provokasi bersenjata. Untuk memperkuat kedudukannya di Bandung, Sekutu mengeluarkan ultimatum pada tanggal 29 November 1945 bahwa kota Bandung harus dibagi menjadi dua, utara dan selatan, dan dengan batas rel kereta api. Alhasil, para penduduk dari wilayah utara berbondong-bondong mengungsi ke wilayah selatan Bandung. Menanggapi ultimat itu, para pejuang mendirikan pos-pos gerilya di berbagai tempat. Selama bulan Desember 1945 hingga awal tahun 1946 terjadi pertempuran di berbagai wilayah. Terus Bandung selain itu banyak pula sedudu India yang melakukan desersi dan bergabung dengan pasukan Indonesia. Dan diantaranya adalah Kapten Mirza dan pasukannya.
Inggris kemudian menghubungi Kolonel A.H. Nasution untuk menyerahkan mereka, namun Nasution menolak. Puncaknya pada bulan Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kepada Perdana Menteri Syahrir agar rakyat Bandung meninggalkan kota dengan radius 11 km. Atas dasar ultimatum tersebut, pada tanggal 23 Maret 1946, Kolonel A.H. Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI memerintahkan evakuasi kota Bandung bagian selain Nasution 1977 sampai 187 hari. Itu juga rombongan besar penduduk Bandung meninggalkan kota. Meskipun Bandung harus dikosongkan, namun penarikan mundur itu disertai dengan pembakaran gedung-gedung penting sehingga tidak dapat dipakai oleh pasukan Sekutu sebagai markas strategis militer. Dari membumi hanguskan kota, para pejuang tetap melakukan perlawanan. Pertempuran yang paling benar terjadi di desa Dayatehe-Kolot, di mana terdapat gedung amunisi milik tentara Sekutu dalam pertempuran di Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, 2 anggota milisi BRI Bersin Rakyat Indonesia, gugur setelah berhasil menghancurkan gudang amunisi tersebut dengan dinamit pada pukul 24.00 malam itu. Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Sementara kebakaran melanda seluruh kota dan terlihat seperti lautan api. Herlambang DKK 2021.156-170. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berhubung dengan kami dan jangan lupa berbagi podcast ini dengan teman dan keluarga Anda. Semoga hari menyenangkan dan terinspirasi. Sampai jumpa. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Istilah Bandung Lautan Api sendiri menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa pembumi hangusan tersebut. Jenderal Ahmad Nasution yang dalam pertemuan di Regensweek sekitar Jalan Dewi Sartika setelah kembali dari pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta, ia memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris tersebut. Jadi, saya kembali dari Jakarta setelah bicara dengan Syahrir itu. Memang pembicaraan itu di Regensweek, di pertemuan itu berbicaralah semua orang. Nah, di situ timbul pendapat dari Rugana, komandan polisi militer di Bandung. Dia berpendapat, mari kita bikin Bandung Selatan menjadi lautan api, yang dia sebut lautan api, tetapi sebenarnya lautan air. Ahmad Nasution, 1 Mei 1997. Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di Harian Suara Merdeka, tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu Aceh Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik di sekitar Pamengpe, Garut. Dari puncak itu, Aceh Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Aceh Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul Bandung Jadi Lautan Api.